Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan kuliah pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rusdiana Naflia, MPDI, selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan pengertian, sebab-sebab, macam-macam, serta pandangan ulama dan faidah mengetahui muhkam mutasyabih. Pengertian muhkam mutasyabih. Yang pertama, muhkam menurut bahasa sama dengan al-man'u an al-fasad yang berarti mencegah dari kerusakan. Sedangkan menurut istilah, muhkam adalah ayat yang terang dan tegas maksudnya dan mudah dipahami. Ada juga yang mendefinisikan sebagai ayat yang berisi tentang ayat nasikh, halal, haram, hukuman, ayat yang harus diimani, yang harus diamalkan. Sementara mutasyabih menurut bahasa berarti serupa, tersembunyi, dan ambigu. Dan menurut istilah, mutasyabih adalah ayat yang berisi beberapa pengertian dan tidak bisa ditentukan maksudnya kecuali sesudah diteliti secara mendalam. Ada juga yang mendefinisikan sebagai ayat yang berisi tentang ayat mansukh, ayat pembuka dan penutup, perumpamaan, sumpah, dan ayat yang harus diimani tapi tidak harus diamalkan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inti muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak samar, sehingga mudah dipahami dari teks lahir atau dhahir ayat. Sementara mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas dan sulit dipahami disebabkan ayat-ayatnya yang cenderung serupa dan ambigu, sehingga butuh untuk ditakwil atau dimetaforakan agar bisa dipahami. Penyebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Menurut Al-Sayuti, setidaknya terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya tasyabuh atau ketersembunyian, baik dari segi lafal dan makna maupun keduanya sekaligus di dalam ayat-ayat Al-Quran. Antara lain, 1. Sebab tidak ada solusi lain untuk mengetahui maknanya selain Allah semata, seperti waktu hari kiamat dan hal gaib lainnya. 2. Sebab ada solusi bagi manusia untuk mengetahui maknanya, seperti kata-kata yang asing atau gharib, dan hukum-hukum yang sulit dipahami. Ketiga, sebab adanya ambiguitas di antara opini ke-1 dan kedua, bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya lah yang dapat mengetahui maknanya. Sebagaimana Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, "Ya Allah, pahamkanlah kepadanya tentang agama dan ajarilah dia tentang takwil atau metafora." Oleh sebab itulah, di kalangan para ulama salaf dan khalaf terjadi perbedaan opini dan sikap dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabih ini, sebagaimana akan dijelaskan pada bahasan berikut ini. Macam-macam serta pandangan ulama terhadap ayat mutasyabih. Ada beberapa pendapat ulama tentang hal ini. Yang pertama, pendapat jumhur ulama ahli sunnah dan ahli ra'yi. Mereka berpendapat bahwa arti dan maksud ayat-ayat mutasyabihat tidak perlu ditafsiri. Cukup diimani keberadaannya sebagai salah satu bukti keimanan hamba dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Qasim dari Ummi Salamah ketika menafsirkan ayat 5 surat Toha. Yang kedua, sebagian dari golongan ahli sunnah dan ahli ra'yi berpendapat
bahwa ayat-ayat mutasyabihat perlu ditakwil apabila hal tersebut relevan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpendapat bahwa semua orang yang ada dalam Al-Quran bisa diketahui oleh manusia, minimal diketahui oleh golongan yang termasuk rosikun atau orang-orang yang dalam pengetahuan ilmunya. Salah satu dalil dari pendapat mereka adalah sebuah riwayat Al-Lalikai yang mengatakan bahwa istawa itu bermakna menguasai. Yang ketiga, Ibnu Daqi al-Aid memberikan pendapat yang menengahi dari dua pendapat terdahulu. Dia berpendapat bahwa jika ada ayat mutasyabihat itu relevan dengan tata bahasa Arab, maka tidak boleh diingkari dan bisa diterima. Tapi jika takwil itu jauh dari tata bahasa Arab, maka harus ditinggalkan dan cukup diimani sesuai dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mempelajari muhkam dan mutasyabih. Di antara manfaat mempelajari ayat-ayat muhkam, utamanya ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Quran antara lain: 1. Memperlihatkan kelemahan akal atau rasio manusia sekaligus menampakkan akan kesempurnaan dan kesucian zat Allah dari segala bentuk kekurangan. Dengan ayat muhkam, akal manusia dengan mudah dapat meneliti dan memahami serta mengamalkan makna ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai lini kehidupan. Akan tetapi, ketika mengkaji ayat-ayat mutasyabih, akal manusia sedang dicoba untuk meyakini keberadaannya sebagaimana Allah memberikan cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentunya orang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya dan bertindak seenaknya sendiri tanpa memiliki sikap berserah diri kepada Allah sebagai penciptanya yang maha suci dan maha sempurna, sehingga dengan eksistensi ayat-ayat mutasyabih menjadi sarana bagi penundukan akal kepada Allah lantaran kesadarannya akan ketidakmampuannya untuk mendalami dan mengungkapkan makna ayat-ayat mutasyabih tersebut. Yang kedua, sebagai teguran bagi orang-orang yang suka mengotak-atik ayat mutasyabih, di mana di penghujung Quran surat Ali Imran ayat 7 Allah menyebutkan celaan terhadap orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih sekaligus memberi pujian kepada orang-orang yang mendalam ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih, sehingga mereka memohon perlindungan kepadanya agar tidak tergelincir dari keimanan dan mereka menyadari keterbatasan akhlaknya. 3. Memberikan pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasanya disaksikannya, sebagaimana dimaklumi bahwa manusia memperoleh pemahaman tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu oleh Allah. Misalnya, dalam konteks sifat-sifat Allah, Allah sengaja memberikan gambaran fisiknya agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Namun bersamaan dengan itu pula Allah menegaskan akan kesucian dan kesempurnaan dirinya, bahwa dia tidak sama dengan hambanya dalam hal kepemilikan anggota badan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.